Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini saya akan mewawancarai Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Nyoman Abdi, berkaitan dengan bagaimana visi misi dari Gubernur Bali tentang Nangut Saketi Loko Bali, kemudian energi terbarukan, kemudian digitalisasi di Bali ini, tentu perlu mendapatkan support dari SDM. Nah, Politeknik Negeri Bali berposisi sangat strategis dalam hal ini. Nah, bagaimana mensupport ini, kita akan mewawancari Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali. Kita sabar dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Direktur. Swastiastu, salam sehat. Sehat ya? Sehat. Ya. Pak Direktur, kalau kita bicara tentang ada program yang cukup bagus tentang energi baru terbarukan ya, atau disebut EBT. Kalau tidak salah, saya dengar di Politeknik Negeri Bali ada jurusan atau program studi tentang itu ya. Boleh cerita tentang itu dulu, Pak Direktur? Keberadaannya untuk apa ini? Terima kasih Pak Winate. Jadi ini terjadi secara kebetulan atau sudah terencana sebelumnya. Pusat Unggulan Teknologi Politeknik Negeri Bali Green Tourism ini dengan program besar Provinsi Bali, Pak Gubernur, Pak Koster, Nangun Saketi Loko Bali, sangat berkaitan satu sama lain. Green Tourism dengan mengandalkan kehandalan sumber daya manusia, sama seperti Nangun Saketi harus disupport dengan kualifikasi sumber daya manusia yang handal. Disinilah peran Politeknik Negeri Bali sebagai perguruan tinggi vokasi pencetak sumber daya manusia. Khususnya bagaimana membuat Nangun Saketi Loko Bali ini berkelanjutan, maka harus ada sumber daya manusia yang memaintain secara berkelanjutan. Kita buat program studi baru yang disupport oleh pemerintah Swiss melalui konsultan SECO dan pemerintah Belanda melalui konsultan TNU serta Kementerian SDM. Luar biasa nih, tahun 2021, 2022 ini lanjut, kita dapat IBAH Renewable Energy Skill Development dan Renewable Energy Training Center. Kalau ini sudah selesai 2022 ini, maka di Politeknik Negeri Bali ini akan ada prodi yang didesain khusus di dalam energi baru terbarukan. IBAH-nya namanya Renewable Energy, tetapi prodi yang kita buat namanya Energi Baru Terbarukan atau EBT. Tahun ini sudah mulai menerima mahasiswa spesialisasi semester 7 dan 8 dari kelanjutan mereka di D3. Jadi D3 ini bisa lanjut ke D4 semester 7 8 sehingga dia lulus nanti mendapatkan gelar sarjana terapan spesialisasi energi baru terbarukan. Dan tidak itu saja. Tahun ini juga kita mengusulkan prodi baru namanya energi baru terbarukan. Tidak hanya spesialisasi saja. Kalau spesialisasi itu hanya 7-8 saja semesternya. Kalau kita prodi baru nanti kita buat baru, kuliahnya memang dirancang dari semester 1 sampai semester 8. Dia memang handal akan energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Oke. Nah, kalau misalnya tenaga yang dicetak nanti, Pak Direktur, tenaga apa yang ini? Kalau spesialis tadi seperti apa? Kalau nanti dari semester 1 misalnya diterima, keluarnya nanti jadi apa? Apakah jadi teknisi, operator atau apa? Iya, kalau yang kemarin lintas jenjang ke spesialisasi energi baru terbarukan, dia di D3 ini sudah tingkatnya pelaksana. Nanti akan beralih dia ke pengawas manajemen. Jadi dari operator, mahasiswa kita yang sudah terbiasa bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan secara teknis di lapangan, dia akan diajarkan khusus tentang EBT ini sekaligus memanage energi baru terbarukan. Karena di samping perlu tenaga expert juga perlu level manajemen untuk mengorganize operator-operator di bawahnya. Jadi mudah-mudahan ini program yang sangat bagus. Kami sudah menyampaikan juga kepada Pak Gubernur bahwa ini program strategis persembahan kami Politeknik Negeri Bali untuk Provinsi Bali.
Jadi Nangun Satkerti ini, Nangun Satkerti Loka Bali ini akan powerful kalau ini bergerak, SDM-nya bergerak. SDM ini tune up-nya sudah gelombangnya sama antara Politeknik Negeri Bali dengan Nangun Satkerti Loka Bali, sudah gelombangnya sudah sama, frekuensinya sama, nanti suaranya pasti jelas terdengar. Ini akan menghasilkan SDM seperti ini. Itu cita-cita besar kami dan sangat bersyukur sekali kita diberikan dukungan luar biasa kepada Pak Gubernur. Sekali lagi pada saat audiensi kemarin, beliau masih menunjukkan komitmennya nanti di Bangli akan ada kampus energi baru terbarukan. Nanti kalau di sana ada kampus baru dikelola oleh PNB, tapi asetnya dari Provinsi Bali, baru ada pembinaan sumber daya manusia berkelanjutan. PNB akan mengelola nanti Pak? Iya, Pak Direktur, iya, PNB nanti secara perizinan nanti kita membantu mendampingi Provinsi Bangli, Kabupaten Bangli untuk ada kampus di sana khusus energi baru terbarukan ya, itu akan dibangun ya. Oke. Nah ini kan Pak Winata, ini kan isu tentang green tourism, isu tentang energi baru terbarukan kan dunia ini. Semua level di dunia ini akan menaruh perhatian pada energi baru terbarukan. Kalau sampai di Bali ada ini, program besarnya Pak Gubernur sangat bagus, tapi didukung oleh memang faktualnya ada implementasi di lapangan, ini akan gerakan internasional yang banyak ditiru. Nah, kita ingin berkontribusi di sana Pak Winata. Kita ingin berkontribusi menyiapkan apa yang dibutuhkan. Jadi pemerintah Swiss saja supportnya ke Politeknik Negeri Bali, pemerintah Belanda saja supportnya ke kita. Pak Direktur, Pak boleh cerita supportnya dalam bentuk apa ini Pak Direktur? Dari Swiss, dari Belanda ini apakah peralatan, dana atau seperti apa? Atau tenaga pengajarnya atau seperti apa support yang diberikan? Kita beruntung sekali dapat support ke semuanya tadi yang disebutkan oleh oleh Pak gitu ya. Winata ya. Kalau sumber daya manusia kan pasti. Kalau kita tahu Belanda kemudian Swiss itu kan expertnya renewable energy. Jadi di sana ada banyak University Applied Science di Swiss, kemudian di Belanda mensupport kita, termasuk mentraining juga sumber daya manusia kita yang nanti akan mengajar. Kita sudah mengirimkan beberapa sumber daya manusia di jurusan teknik elektro dan mesin dalam bentuk TOT, trainer. Jadi TOT ini kalau sudah jadi, dia akan punya sertifikat internasional. Kalau sudah sertifikat internasional, maka SDM yang ada di Bali yang kita training ini kita sertifikasi secara internasional, sehingga pengakuannya internasional ya. Tuh, dia bisa certified di tempat-tempat lain, tidak hanya di Bali. Berarti kalau lulus misalnya di sini tidak hanya di Bali Pak, tapi bisa juga secara internasional di negara lain. Secara internasional. Nah ini akan melambungkan nama Politeknik Negeri Bali sebagai perguruan tinggi vokasi yang tidak abal-abal. Jadi kita harus bangga benar bahwa pengakuan Swiss itu mengapa sih memilih PNB. Belanda itu mengapa pilih PNB, mengapa tidak yang lain? Karena ini kan karenanya trust, kepercayaan, kualifikasi kita tunjukkan, timbul trust. Gitu. Termasuk juga Bali Pos kan, atau Bali TV. Baik. Trustnya. Jadi EBT itu ya, Prof. Pak Direktur ya sudah coba untuk dibuka dan ini supportnya juga luar biasa ya dari luar negeri. Next kita bicara tentang digitalisasi juga. Ini juga jadi fokus perhatian dari Pak Gubernur juga ya, karena ada sebuah wacana bagaimana menjadikan Bali surganya digital. Nah, bagaimana peran Politeknik Negeri Bali dalam hal ini juga? Ada penyiapan SDM-nya dan lain sebagainya, Pak Direktur. Iya, sesungguhnya digitalisasi sama renewable energy atau otomatisasi ini kan berkaitan erat. Kita
prodi-prodi yang mendukung langsung digitalisasi ini, satu ada namanya teknik otomasi, program studi teknik otomasi. Yang kedua, teknologi rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, prodi manajemen informatika. Yang keempat, yang terakhir adalah digital business, bisnis digital. Nah, ini kalau 4 prodi ini kita juga gerakan maksimal, maka akan lahir juga sumber-sumber daya manusia yang paham dan melek tentang digital. Jadi, bagaimana kita berkontribusi secara maksimal ini Politeknik Negeri Bali dengan penyiapan SDM yang memiliki kompetensi digital, sehingga UMKM kerajinan yang ada di Bali yang masih secara konvensional diorganize, nanti ditingkatkan levelnya menjadi digital dia, marketing digital, accounting digital, perkantoran digital. Kita punya prodi semua di sini. Jadi anggap mereka sudah paham bagaimana menggunakan e-commerce, marketplace, marketing digital. Jadi kita berikan pemahaman ini sehingga benar-benar UMKM kita memiliki daya saing internasional dan bisa mengcover semua market share yang ada di seluruh dunia. Jadi ini juga persembahan kami kepada Provinsi Bali terhadap perekonomian Bali ini yang dirancang digital. Seperti itu kira-kira yang memang sudah sangat mensupport ya untuk digitalisasi, karena sudah ada jurusan-jurusan atau program studi studi khusus Politeknik ya. Negeri Bali ini, yang tinggal bagaimana kemudian lebih mengoptimalkan lagi ya Pak Direktur ya upaya-upaya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi ada green tourism gitu ya, juga menjadi isu. Ada target-target ke depan juga yang mungkin menjadi next levelnya lah katakanlah dari Politeknik Negeri Bali untuk mensupport bagaimana program-program Gubernur Bali dengan Senang Usaha Kecil ke Balinya, kemudian dengan green tourism itu yang bisa lebih mendunia lagi, Pak Direktur. Iya, green tourism ini harus terus dikuatkan, terutama terhadap terus digaungkan gitu ya. Terus dikuatkan, terutama pelaku-pelaku UMKM. Kita sekarang sedang menyasar desa wisata. Desa wisata di seluruh Provinsi Bali ini kita kuatkan, napasnya kita sentuh dengan green, pariwisata berkelanjutan. Mereka harus kita dampingi bahwa mereka harus aware terhadap pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata yang green. Kita dampingi Bongkase Pertiwi, kita dampingi Desa Bakas, kita dampingi Pos Santen Negara, kita dampingi yang di Kabupaten Karangasem. Semuanya kita dampingi sehingga ini akan menjalar nih Pak Winati, ini akan menjalar menjadi gerakan Bali ini secara menyeluruh. Kalau kita bersama-sama se-kabupaten ini napasnya sama green, sekali lagi frekuensinya kita udah sama, satu gelombang, maka Nangon Satkerti Loko Bali ini akan menjadi gerakan massal yang didukung oleh semua kabupaten. Jadi Pak Gubernur nanti semakin kuat gininya, gerakan Nangon Satkerti Loko Bali ini. Jadi kita sudah melakukan program pengabdian masyarakat, kita penelitian ini kita arahkan kepada riset-riset terapan UMKM. Jadi bayangkan sekarang memang desa wisata ini kebetulan juga bahwa ketua alumni kita adalah ketua pengelola desa wisata ini. Jadi desa wisata kan banyak sekali Pak Winati. Coba kita lihat di sana. Di setiap desa yang basisnya pariwisata ada UMKM, ada BUMDes di sana. Ada lahir banyak UMKM. Kalau kita ini berdayakan di sana, maka perekonomian ini akan menggeliat di sana. Dan kebetulan juga ini pandemi, mudah-mudahan harapan kita bersama sudah mulai melandai dan berakhir ya Pak. Iya, mudah-mudahan menjadi endemi. Penggerakan ekonomi, karena Bali mau tidak mau juga masih akan lebih ke pariwisata dulu ya, sebelum kita nanti yang lain diberdayakan gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Direktur karena waktu. Saya kira sudah banyak informasi yang bisa disampaikan bagaimana dukungan dari Politeknik Negeri Bali terutama dalam penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung Bali ini lebih maju itu intinya ya. Bali lebih maju, lebih sejahtera,
Dan luar biasa sudah ada dukungan juga dari luar negeri kepada Politeknik Negeri Bali era baru. Ya, Bali era baru, dan penyiapan SDM sudah luar biasa. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Oke.